Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di sini bukan berarti kita ingin mengelompok-kelompokkan atau membeda-bedakan orang-orang yang punya punya kelakuan baik dan yang sering melakukan maksiat. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah bahwa kita semua itu adalah orang yang memang punya kewajiban ya untuk saling mengingatkan. Karena kalau tidak ada orang yang saling mengingatkan itu memang kerusakan itu akan menjadi lebih parah. Karena yang namanya pengaruh orang itu kan, apalagi satu kelompok, itu pengaruhnya sangat besar. Sebagai contoh begini, kalau banyak orang, misalnya ada satu kelompok yang melakukan keonaran, ya, itu akan menjadi makin berani, makin brutal kalau itu banyak orang. Ya enggak? Kalau kita lihat yang tawuran atau apa itu kan karena banyak orang. Jajal kalau ijen atau sendirian, ya enggak mikir-mikir. Jadi kadang-kadang satu keberanian timbul. Keberanian timbul ini ya apakah itu keberanian baik atau keberanian yang tidak baik? Itu muncul karena memang pengaruh-pengaruh sekitarnya juga. Maka apa yang disampaikan di dalam syairnya Tombo Ati itu orang-orang yang soleh, kita mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu setidaknya akan mempengaruhi diri kita untuk senantiasa istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang saling mengingatkan sama teman-teman kita, sama saudara kita, sama keluarga kita, sama orang lain. Ya, karena manusia jelas tidak lepas daripada salah dan dosa. Itu mesti. Maka itu dengan seringnya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan menular pada diri kita juga sifat-sifat yang baiknya. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang kelakuannya kurang baik. Bukan seperti itu. Justru kalau orang-orang yang mampu bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik dan bisa menasehati dan bisa menyadarkan mereka-mereka yang kurang baik ini, justru pahalanya jauh lebih besar daripada kita hanya sekedar tidak berbuat apa-apa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi kalau ini semua bisa dilakukan ya dalam syair yang dilakukan siapa itu? Kalau tidak salah Cak Nun MH Nun Najib ya. Ya, Tombo Ati itu. Ya, yang pernah saya lakukan juga ya, walaupun mungkin salah-salah ngelakukannya ya. Tapi maksudnya podo lah kira-kira gitu. Ya, yang sudah kita bahas panjang lebar beberapa waktu yang lalu. Mulai dari satu ya, ini baca Quran tuh ya harus ngerti maknane. Ya, maksudnya itu ya upaya kita tuh melaksanakan apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran itu dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kan? Ya. Kalau kita mau bisa melaksanakan seperti itu ya nggak ada orang yang berbuat jahat itu udah ada ya. Orang berbuat korupsi, berbuat curang, berbuat nyakiti orang lain tuh pasti tidak ada gitu ya. Kalau mau melaksanakan maca Quran yang ngerti maksudnya, yang ngerti maknanya, yang diamalkan. Nah ini yang jelas yang diamalkan itu. Nggak ada saling gontok-gontokan ya. Kita mungkin di medsos saja akan mendengar atau melihatnya komen-komen itu adem semua itu. Ya. Ini orang seperti itu semua ya kayaknya setan tidak bekerja ya. Ya memang itu godaan setan. Ya tetap aja ya walaupun ngerti maksudnya, ngerti artinya.
Tapi kalau nggak diitikati dengan hati yang tulus, yang baik, dengan hati yang kuat, itikat yang kuat untuk mengamalkannya, ya podo wae, kan begitu kan? Maka tidak heran yang sering saya sampaikan, banyak orang mampu, dalam arti mampu di sini itu mampu dalam ilmu-ilmu agama, tapi kelakuannya bejat, itu kan juga banyak oknumnya gitu kan? Ya kita sering dengar berita lah atau baca berita seperti itu, ya. Nah, ini maka pernah juga saya sampaikan, maka orang yang membaca Al-Quran yang tidak diamalkan dengan sesuai dengan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu, kan bisa melaknatinya sendiri gitu ya. Arti melaknati sendiri itu artinya karena perbuatannya yang tidak benar, bukan baca Al-Qurannya yang melaknati, ya, bukan, tapi karena yang membaca Al-Quran itu sudah dijamin bahwa itu akan menjadi syafaat, ya, pertolongan buat orang yang membaca Al-Quran. Tapi kalau nggak diamalkan dengan benar, justru malah kebalikannya dari apa yang dianjurkan oleh isi di dalam Al-Quran itu yang akan melaknati orang tersebut. Ya, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan yang seharusnya dia lakukan. Yo, paling gampang ngomong ya kalau sekarang istilahnya tuh orang munafik gitu ya. Atau ini orang apa ya? Ini orang penceramah atau pendai yang oknum-oknum ini yo istilahnya jarkoni gitu. Iso ngasih tahu tapi nggak iso ngelakoni gitu ya, Mas. Apa ya jarkoni kan itu? Jarkoni. Ya kan ini sangat berbahaya. Ya marilah kita sedikit-sedikit berusaha untuk melaksanakan itu. Orang kalau mau melaksanakan itu apapun kehidupan kita di dunia, aktivitas apapun loh ya. Ini kita ngomong itu tidak hanya urusan masalah ibadah hablum minallah loh ya. Ya. Apapun hablum minannasnya kita tuh akan jauh lebih bagus pasti. Pastilah ya. Karena gampang sih sebetulnya kita menilai orang itu. Kalau orang itu melaksanakan di dalam perintah agamanya dengan benar, ya kita nggak ngomong agama apapun, ya artinya agama apapun yang saya maksud, ya apakah itu Islam atau mungkin yang non Muslim atau siapapun. Karena semuanya agama itu kan mengajarkan kebaikan, gitu kan Mas? Ya. Pasti orang itu akan menjadi benar, gitu kan? Bekerja akan benar. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Bekerja yang akan disiplin. Gitu kan? Selalu update diri. Pasti seperti itu. Nggak mungkin. Ya. Justru kalau orang yang malas-malasan, sukanya leha-leha, ya. Wis nrimo opo onone, tidak mau berusaha. Orang-orang inilah yang sebetulnya adalah orang yang tidak mau melaksanakan agamanya. Bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Itu pasti, karena dampaknya itu kan dunia akhirat. Ya, kalau dalam Islam kan dunia akhirat, itu pasti. Di dunia harus baik, harus bagus, harus sukses. Di akhirat pun ya harus sama, harus balance. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Nah, itu yang pertama kan, kemarin sudah kita terangkan banyak panjang lebar. Berikutnya kedua kan kemarin sering mengosongkan perut, itu kan sering berpuasa, sering tirakat. Karena orang-orang yang mampu seperti ini ya, orang-orang yang mampu prihatin. Dampak orang prihatin itu kan macam-macam, tidak hanya secara batiniah itu kan enggak. Secara lahiriah pun akan mempengaruhi. Loh, nek orang prihatin itu otomatis itu akan sangat perhitungan kok dalam kehidupannya. Ya kan? Kita punya uang tidak mungkin akan menghambur-hamburkan uang kita itu seenaknya kan ya enggak. Kita enggak mungkin akan melakukan pemborosan itu ya enggak. Karena kita merasa, oh nek lapar tuh ya kaya ngene, gitu kan? Ya, kayak seperti ini laparnya, seperti ini hausnya. Kalau orang sedang berpuasa atau orang sedang tirakat kan mesti akan seperti itu, merasakan pada dirinya inilah orang rasanya orang yang kelaparan.
rasanya orang yang kehausan. Ya. Artinya dia kemanusiaannya akan timbul semakin tinggi. Empatinya sesama orang itu akan semakin tinggi pada orang-orang yang tidak mampu, pada orang-orang yang sangat kekurangan. Pasti akan timbul empatinya. Artinya kalau dia punya uang, ya, kalau dia sukses dalam kehidupan dunianya, ya tidak mungkin orang-orang yang sering melakukan tirakat, yang sering melakukan puasa ini akan seenaknya untuk menghambur-hamburkan hartanya ke hal-hal yang kurang manfaat. Itu tidak mungkin. Justru akan makin eman-eman. Eman-eman di sini apa? Akan digunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, membantu orang yang tidak mampu. Ya memang benar-benar tidak mampu ya, yang memerlukan. Ya, hal-hal yang positif lainnya mungkin untuk hal-hal yang sifatnya kemaslahatan umum, ya, seperti apa itu, untuk membantu kegiatan sekolah, membantu kegiatan madrasah, membantu kegiatan-kegiatan ibadah misalnya, atau mungkin untuk sosial yang lain, gitu kan? Ya, membantu yatim piatu, hal-hal yang banyak, membantu bencana alam, dan seterusnya yang sedang terkena musibah. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.